Sobat MySCH.id, bertemu lagi dengan saya Anggi di panduan MySCH.id. Halo Sobat MySCH.id, bertemu lagi. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengelola halaman admin di aplikasi EasyBT MySCH.id. Oke, langsung aja kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian klik login. Nah, di sini langsung muncul untuk dashboard halaman admin dari aplikasi EasyBT-nya. Di sebelah kiri atas ada token yang digunakan untuk siswa bisa masuk ke aplikasi EasyBT. Jadi admin bisa share untuk tokennya ke siswa sebelum siswa mengerjakan ujian. Kemudian di bawahnya akan ada status dari soal yang aktif, kemudian siapa saja yang sedang online, dan bank soal yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada hasil ujian yang sudah dikerjakan. Di sini semacam pintasan, jadi admin bisa langsung klik di salah satu tanda panah ini apabila ingin menuju ke manajemen hasil ujian atau manajemen soal, atau ingin mengetahui siapa saja yang online. Baik, kemudian untuk langkah selanjutnya, seperti biasa kita akan mengatur dulu untuk manajemen siswa, di mana kita akan menginput data-data siswa yang akan mengikuti ujiannya. Untuk inputnya kita bisa melalui menu manajemen siswa. Nah, di sebelah atas ini ada beberapa menu. Di detail siswa ini adalah untuk menampilkan kategori yang ditampilkan. Di sini misal ingin menampilkan passwordnya, maka silakan diklik password. Atau jika hanya ingin menampilkan nomor peserta NIS dan juga password dan juga nama, itu juga bisa diatur dari sini. Kemudian yang kedua ada fitur untuk download Excel-nya. Jadi setelah ini diinputkan semuanya, kita bisa backup dengan cara mendownload Excel. Yang ketiga ada fitur cetak. Di sini nanti akan ada preview untuk mencetak data siswa yang sudah diinputkan. Untuk input siswanya sendiri, di sini ada dua kategori atau dua tipe. Yang pertama, yang warna hijau, ini untuk menambahkan siswa secara manual atau dari satu persatu. Di sini kita bisa memasukkan NIS-nya. Kemudian namanya, kelas, rombelnya. Perlu diperhatikan untuk rombel adalah menggunakan huruf atau tidak boleh menggunakan angka. Di sini bisa pilih sesinya dan pilih ruangannya. Kemudian klik add. Nah, di sini sudah muncul ya untuk nama siswa yang kita buat. Jika ingin mengedit
data siswa tersebut, bisa dipilih icon edit di sini. Apabila ingin menghapus data siswa tersebut, kita bisa klik tanda hapus yang di sini. Baik, seperti itu untuk menambahkan siswa secara manual. Kemudian kita juga bisa menambahkan siswa secara banyak sekaligus dengan fitur import siswa. Di sini kita bisa mendownload template Excel-nya dulu. Kemudian kita bisa edit di template-nya. Baik, usahakan semua format teks yang di sini adalah general. Baik, kalau sudah kita pastikan formatnya adalah general, maka bisa kita save. Nah, setelah itu kita bisa mengimportnya di sini dengan menu pilih file, kemudian pilih file yang sudah kita edit tadi, klik import. Baik, di sini sudah ada notifikasi sukses import siswa. Berarti data siswa yang tadi kita import menggunakan file Excel sudah terinput semua. Kita klik kembali. Kita bisa mengecek di sini. Nah, ini untuk data siswa yang tadi kita masukkan ya melalui Excel. Baik, sudah ada semua. Selanjutnya kita bisa manajemen ujiannya. Di manajemen ujian ada beberapa submenu, yakni ada bank soal untuk kita input soalnya, kemudian ada kartu peserta, ada daftar hadir, berita acara sebagai pelengkap pelaksanaan ujian, dan yang terakhir untuk soal juga bisa berupa gambar atau disisipkan gambar dan video, yakni di uploadnya di menu upload gambar atau video atau audio soal. Kemudian untuk soal juga bisa disisipkan gambar atau audio. Berkas gambar dan audionya terpisah bisa diupload di bagian menu upload gambar atau audio soal. Baik, kita akan coba ke bank soalnya dulu. Kita klik bank soal. Nah, di sini kita akan menambahkan kategori dari soalnya. Jadi semacam mapelnya. Kita klik tanda tambah bank soal yang di sini. Kemudian pilih
jenis ujian. Nah, keistimewaan dari cbtmalaysia.id itu tidak hanya digunakan semacam untuk PAS dan PTS saja Nah, keistimewaan dari cbtmalaysia.id tidak hanya bisa digunakan untuk PTS dan PAS saja, seperti kebanyakan di luar sana, tapi juga bisa digunakan untuk ulangan harian, tryout, simulasi, UKK, dan sebagainya. Jadi, pastinya lebih multifungsi ya. Baik, kita bisa pilih aja di sini kita ingin membuat ujian jenis apa. Misalkan di sini kita ingin buat PAS, mapelnya misalkan biologi, kemudian untuk kelas 11 kode soalnya bio 11. Perlu diperhatikan untuk kode soal itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi apabila menginginkan spasi bisa menggunakan tanda strip atau tanda sambungnya di sini untuk sebagai pemisahnya. Kemudian opsi jawaban ini bisa dibuat 4 atau 5. Untuk pilihan jawaban A sampai dengan E, berarti di sini pilih 5 opsi jawaban. Kemudian tampilan soalnya kita juga bisa di sistem itu mau acak atau urut. Di sini biasanya untuk menghindari kecurangan siswa, kita bisa langsung di sistem acak. Waktu ujiannya ini berdasarkan satuan menit, jadi bisa diisikan waktu ujiannya di sini berdasarkan satuan menit, jadi bisa langsung diisikan angkanya. Kemudian untuk warningnya di sini diusahakan untuk menghindari kode soal yang terlalu panjang. Dan klik add. Nah, di sini bobot nilainya belum terisi. Jadi kita pilih dulu option. Kita isikan bobot nilainya. Baik, di sini kita bisa memilih PAS. Apabila menginginkan untuk jenis ujian PAS, kita juga bisa memilih untuk jenis ujian yang lain. Kemudian diisikan mapelnya apa, dan ini ditujukan untuk kelas berapa ujiannya. Ada drop down-nya juga, kita bisa langsung memilih untuk kelasnya. Untuk kode soal, diusahakan jangan terlalu panjang dan tidak boleh menggunakan spasi. Apabila menginginkan pemisah, kita bisa menggunakan tanda strip atau tanda sambung. Opsi jawaban kita bisa memilih juga ingin 4 opsi atau 5 opsi. Untuk jawaban A sampai E berarti 5 opsi jawaban. Tampilan soalnya juga bisa kita pilih ingin disetting acak atau urut.
Untuk menghindari kecurangan siswa, kita biasanya untuk lebih baiknya kita disetting sistem soal yang acak. Waktu ujian ini berdasarkan satuan menit, jadi bisa langsung diisikan untuk angkanya. Kita klik add yang di sini. Nah, sudah muncul ya untuk kategori bank soal yang kita buat. Tapi di sini untuk bobot nilai itu belum ada, jadi kita bisa tambahkan dulu bobot nilainya. Caranya dengan klik tombol option yang di sini. Kemudian isikan bobot nilainya. Di sini saya isikan 100, jadi apabila siswa mengerjakan semuanya dengan benar adalah nilainya 100. Klik save. Sudah muncul. Kemudian kita akan menginput bukti soal dari bank soal PAS Biologi Biostrip 10. Kita klik input yang di sini. Kemudian di bagian kiri itu ada dua pilihan. Untuk plus soal PG yang di sini adalah menambahkan soal pilihan ganda secara manual atau dari satu persatu. Kita isikan nomor soalnya. Kemudian di sini ada opsi untuk gambar soal. Jadi apabila soalnya itu ingin kita kasih gambar, kita harus menguploadnya dulu di menu upload gambar atau audio yang tadi. Oh ya, di sini juga ada opsi untuk gambar soal. Jadi apabila di bagian soalnya atau di bagian jawabannya itu ingin kita tambahkan gambar atau berupa gambar, kita bisa langsung pilih file yang di sini. Nah, nanti bisa dipilih aja gambarnya. Kemudian untuk opsinya, kita bisa masukkan dari satu persatu. Nah, di sini kita bisa setting juga kunci jawabannya. Kalau sudah terisi semua, kita bisa klik add. Baik, sudah muncul ya. Dan di sini ada soal ke-0, ini adalah template, jadi bisa dihapus saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk input butir soal,
Selain bisa dari satu persatu, kita juga bisa menguploadnya itu dari banyak sekalian. Untuk import langsung banyak, kita bisa menggunakan fitur import butir soal yang di sini. Kita klik aja. Nah, hampir sama dengan import siswa yang tadi. Kita bisa download template Excel-nya dulu. Kemudian kita bisa edit soalnya. Baik, untuk input soal atau penyesuaian template soalnya bisa diperhatikan untuk teks yang di warna kuning ini. Pastikan pada saat menginput soal, semuanya sudah sesuai dengan instruksi yang di sini. Tentang semua sel diwajibkan untuk format jurnal, kemudian jenis ujiannya harus sama dengan yang ada di bank soal, dan lain-lain. Pastikan Anda mengikuti prosedur yang ada di kotak kuning ini. Nah, apabila di importnya ini ingin kita masukkan gambar, maka kita bisa mengimportnya atau kita bisa menuliskannya adalah nama filenya saja. Jadi tidak langsung gambarnya diupload di file Excel ini. Misal di nomor 3, ini saya di soalnya ingin memasukkan gambar. Maka di sini kita bisa menuliskan nama file disertai ekstensinya .png. Nah, untuk gambarnya kita bisa import di bagian sini. Jadi apabila menggunakan fitur import, gambarnya harus diimport tersendiri di menu upload gambar atau audio soal. Kita klik. Kemudian kita pilih file gambar yang ingin disisipkan di soalnya. Nah, pastikan untuk nama file gambar adalah sesuai dengan yang diupload di sini. Jadi yang antara yang diupload di sini dan yang diinputkan di file Excel di sini adalah sama. Sudah sama? Apabila sudah, kita langsung proses. Baik. Sudah muncul ya? Ada dua opsi, kita bisa menggunakan nama filenya. Di sini Golgi dan mitokondria.png di bagian template Excel-nya, atau kita juga bisa copy aja untuk link biru-biru yang di sini. Kita copy, kemudian dimasukkan di Excel-nya. Misal di sini. Oke, sudah. Kalau begitu kita save. Pastikan untuk format Excel yang
Pastikan untuk format Excel yang akan diupload adalah dengan ekstensi .slx. Pastikan untuk file import soal yang diupload adalah dengan ekstensi XLS atau dengan ekstensi buku kerja Excel 2003. Kita bisa kembali ke menu bank soal yang tadi. Kemudian pilih kategori bank soalnya. Klik input yang di sini. Kemudian klik fitur, kemudian klik tombol import butir soal. Di sini kita pilih file yang sudah kita edit tadi. Kemudian klik import. Nah, di sini sudah ada notifikasi sukses import soal. Berarti butir soal yang dari Excel kita tadi sudah berhasil terimport semua. Kita bisa kembali. Kemudian apabila ingin mengecek apakah soal sudah benar-benar terimport semua, kita bisa cek lagi di sini. Baik, sudah terimport semua ya, termasuk gambarnya juga sudah terimport. Nah, selain itu, di fitur input ini, itu kita juga bisa menampilkan untuk kunci soalnya apabila ingin mengecek apakah kunci jawabannya sudah benar atau belum. Apabila ada kunci jawaban yang salah, kita bisa klik tombol edit yang di sini. Kemudian di bagian bawah seperti tadi, kunci jawabannya bisa diubah. Kemudian klik save. Baik, sudah berubah untuk kunci jawabannya. Kalau sudah kita pastikan untuk kunci jawabannya semua sudah benar, maka kita bisa untuk mengaktifkan soal ini. Yaitu di sini ada tombol on dan off. Off ini dalam artian soal tersebut belum diaktifkan. Jadi siswa tombol off di sini dalam artian soal tersebut belum diaktifkan. Sehingga di dashboard siswa itu tidak akan muncul. Pada saat kita klik on, nah apabila sudah hijau seperti ini, artinya di dashboard siswa itu sudah running atau sudah muncul dan bisa dikerjakan. Kita juga bisa mengecek status soal yang aktif, berapa siswa yang sedang mengerjakan di bagian dashboard. Di sini ada previewnya. Jadi ada berapa siswa yang sedang mengerjakan dan ada berapa siswa yang sudah selesai. Baik, kalau semua siswa sudah mengerjakan semua, kita bisa klik off kembali. Selanjutnya di sini ada fitur kartu peserta. Nah, ini adalah fitur untuk mencetak kartu peserta. Jadi selain menyediakan kebutuhan untuk ujiannya seperti
Jadi, di aplikasi ini juga sudah menyediakan untuk persiapan dari pelaksanaan ujian itu sendiri. Semacam kartu peserta, kita di sini sudah langsung otomatis dari sistemnya. Jadi, dari sekolah tidak perlu membuat secara manual, baik menggunakan Excel atau menggunakan Word. Langsung bisa dilihat dari aplikasi CPT-nya dan langsung bisa dicetak dari sini juga. Untuk cetaknya, kita bisa filter by nama siswa, atau kita juga bisa filter juga berdasarkan kelas. Nah, di sini misal kita pilih kelas 10 IPS, maka akan muncul kartu peserta dari semua siswa yang ada di kelas 10 IPS. Kita langsung aja nanti bisa klik cetak kartu peserta yang di sini. Jadi bisa dari banyak ya, untuk cetaknya bisa per kelas untuk lebih praktisnya. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada fitur untuk daftar hadir dan berita acara juga. Jadi selain menyediakan kartu peserta, untuk kelengkapan ujiannya di sini juga sudah langsung tersedia daftar hadir dan berita acara secara otomatis. Di fitur daftar hadir ini kita bisa pilih ruangnya, pilih mapelnya, kemudian sesi dan tanggalnya. Klik proses. Nah, di sini sudah langsung muncul ya untuk data-data siswa atau absensi dari siswa di ruangan tersebut dan di sesi tersebut. Kita bisa langsung cetak dengan menu cetak yang di sini. Nah, untuk preview cetaknya adalah seperti ini. Sangat praktis sekali ya Sobat MyCH. Untuk selanjutnya, selain daftar hadir, kita juga bisa langsung mencetak untuk berita acaranya. Di manajemen ujian, kita pilih saja berita acara. Seperti tadi, kita bisa pilih ruangnya, pilih sesinya, kemudian mapel apa, dan tanggalnya. Kemudian klik proses. Nah, di sini sudah bisa langsung tertampilkan untuk berita acaranya. Langsung bisa dicetak juga menggunakan fitur cetak ruang yang di sini. Hampir sama seperti daftar hadir tadi.
Baik, kemudian di selanjutnya, apabila siswa sudah mengerjakan, sudah submit, sudah selesai, maka untuk hasil tesnya akan muncul di ini, bagian hasil tes. Jadi kita bisa mengecek nilai-nilainya itu di hasil tes ini. Kita pilih saja kode soalnya. Nah, sudah langsung muncul ya. Untuk siswa dengan atas nama siapa, kemudian kelas berapa, mapelnya apa, yang dari jumlah soal berapa yang benar, berapa yang salah berapa, di sini sudah bisa ke tracking semua. Dan bisa di tracking juga itu secara detail. Caranya dengan klik lihat hasil yang di sini. Nah, di sini kita bisa tahu soal mana aja atau soal nomor berapa aja yang salah dan soal nomor berapa saja yang benar. Ini bisa dicetak juga dengan fitur cetak yang di sini. Jadi semisal ingin dibuat review gitu ya, atau di review di kelas, dipelajari kembali, mungkin bisa dicetak. Kemudian di sini juga ada detail hasil tes, ini hampir sama juga. Jadi kita bisa menampilkan jawaban siswa dari jumlah soalnya. Jawabannya itu seperti ini. Yang S ini adalah kosong ya. Dan ini adalah ringkasan dari opsi yang dia jawab. Dan kunci jawabannya juga bisa ditampilkan. Ini adalah untuk mengatur apa saja, data-data apa saja yang ingin ditampilkan. Kemudian download Excel, ini adalah kita bisa mengunduh untuk data hasil tesnya. Jadi kita bisa backup untuk data-data hasil tes yang sudah didapat atau dari tes yang sudah dilaksanakan dengan cara download Excel-nya. Kemudian apabila ini adalah jumlah siswanya itu banyak dan pack-nya itu lebih dari 1, misal ada sekian ratus siswa yang mengerjakan di kode soal ini, kemudian pack-nya itu misal sampai 3 atau 4 pack, kita cukup klik sekali aja untuk Excel-nya, jadi tidak harus setiap pack di-download, tapi download sekali aja itu sudah termasuk semua siswa atau semua data hasil tes. Dan kita juga bisa mencetak juga dengan fitur cetak yang di sini. Selanjutnya adalah monitoring hasil ujian. Nah, di sini apabila ada soal yang aktif dan siswa sedang mengerjakan, maka di sini akan muncul progresnya sudah menjawab berapa soal, kemudian kode soalnya dia sedang mengerjakan soal apa, di sini akan ke tracking. Kemudian di fitur laporan ini bisa juga untuk mengupload file-file yang lain yang mungkin dibutuhkan saat pelaksanaan CBT. Untuk perbedaan CBT yang kemarin dengan CBT yang terbaru ini adalah CBT yang terbaru itu memungkinkan siswa tidak dapat multitask. Jadi pada saat siswa mengerjakan ujian, apabila dia membuka tab baru ataupun
membuka aplikasi lain semacam WA dan lain-lain mungkin ya, itu dia akan otomatis terlogout dan ujiannya dianggap selesai. Jadi berapapun nomor yang baru dia jawab, itu adalah terekap sebagai hasil ujiannya dia. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan bertemu di role siswa. Kita akan mempraktekkan bagaimana sistem keamanan dari CBT yang terbaru ini. Oke, sampai jumpa Sobat Maesya.id. Bersama Maesya.id mewujudkan digitalisasi untuk sekolah Anda. Yuk buat website dan aplikasinya di maesya.id. Sampai jumpa!